Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil ladzi la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada beragam kejadian yang Allah tampakkan maupun tidak di dalam Al-Quran. Terkadang memang beberapa peristiwa tersebut tidak dapat diterima secara logika, namun harus diyakini karena itu merupakan bagian dari bentuk keimanan kita. Seperti halnya peristiwa Isra Mi'raj yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Perjalanan ini dilakukan Rasulullah bersama malaikat Jibril dengan menaiki buraq, yaitu suatu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya dan berfungsi sebagai tunggangan. Peristiwa ini dimulai dengan berangkatnya Rasulullah bersama malaikat Jibril ke Madinah, lalu dilanjutkan ke tempat Syajar Musa, kemudian kembali ke Tunisia, lalu ke Baitul Lahmi. Kemudian di samping Ka'bah terjadilah pembelahan dada untuk disucikan oleh malaikat Jibril dengan menggunakan air Zam-Zam. Ketika sampai di Yerusalem, Jibril menurunkan Rasulullah dan menambatkan kendaraannya. Saat memasuki masjid, para nabi dan rasul telah menunggu beliau untuk mengimami mereka. Lalu Rasul mengimami mereka untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, Jibril menawari Rasulullah dengan 2 jenis minuman, yakni arak dan susu. Beliau memilih susu lalu meminumnya hingga Jibril berkata, "Engkau telah memilih kesucian." Lalu setelah itu Jibril mengarahkan Rasulullah menuju sebuah batu yang sangat besar, yang bentuknya seperti tangga yang sangat indah. Pangkalnya di Maqdis dan ujungnya menyentuh langit. Lalu Jibril dan Rasul pun melanjutkan perjalanan menaiki tangga tersebut hingga sampai ke langit ke-7. Saat perjumpaannya dengan Allah, Rasul menerima perintah untuk memberitahukan kepada umatnya mengenai sholat 50 waktu dalam sehari. Namun berkurang dan berkurang menjadi 5 waktu dalam sehari, yang pahalanya sama dengan 50 waktu. Lalu Rasul menaati perintah tersebut dengan penuh ketaatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika kita melihat lagi rentetan peristiwa yang terjadi pada baginda Rasul, jelaslah hal itu memang bukan merupakan peristiwa yang dapat dengan mudah diterima secara logika. Dikisahkan peristiwa yang begitu panjang dapat ditempuh hanya dalam waktu semalam. Hal itu pun memicu pengingkaran bagi kaum yang hanya mengandalkan logikanya saja dalam menguji sebuah agama. Namun kenyataannya logika tidak jarang berbenturan dengan agama. Disinilah perlunya iman, yakni keyakinan yang membuat kita percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di dunia ini. Selanjutnya, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita betapa Rasulullah senantiasa mengajarkan kebaikan kepada umatnya, hingga ketika dihadapkan pada sebuah pilihan antara kenikmatan dan kebaikan, antara arak dan susu, beliau lebih memilih susu sebagai simbol kebaikan dan kebenaran. Beliau senantiasa memberikan contoh nyata bahwa keteladanan dengan memberikan contoh nyata adalah hal yang paling ampuh dalam membimbing umatnya.
Rasul tidak terlena dengan pilihan yang disediakan. Layaknya ketika beliau lebih memilih kesederhanaan, padahal kemewahan telah menantinya. Sungguh, beliau adalah uswatun hasanah sepanjang masa. Selain itu, peristiwa Isra Mi'raj juga menjadi titik awal diturunkannya perintah sholat, juga menjadi bukti kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Rasul senantiasa tidak menghendaki kesusahan atas umatnya. Ia rela menghadap Allah berkali-kali untuk meminta pengurangan jumlah bilangan sholat dalam sehari. Oleh karena itu, keringanan itu sudah semestinya membuat kita tidak lagi berat menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari dan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.